Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari regulasi ekspresi gen pada prokariot dan eukariot. Regulasi ekspresi gen pada prokariot ini kita bahas menjadi 4 subbahasan, yaitu ekspresi gen konstitutif, inducible, dan repressible, kemudian pengontrolan ekspresi gen secara positif dan negatif, operon yang terbagi menjadi operon inducible dan repressible, serta pengontrolan translasional dan post-translasional. Yang pertama adalah mekanisme regulasi ekspresi gen pada prokariot. Ekspresi gen pada prokariot diregulasi pada beberapa level, yaitu pada proses transkripsi, pemrosesan RNA, pergantian mRNA, translasi, dan juga post-translasi. Pada gambar di sebelah kanan, kalian dapat melihat ini adalah tahapan-tahapan dari sintesis protein yang terjadi pada prokariot dan level-level di mana ekspresi gen tersebut dapat diregulasi. Pada level transkripsi, mekanisme regulasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mekanisme mengaktifkan dan menonaktifkan ekspresi gen sebagai respon perubahan lingkungan. Dan yang kedua, mekanisme yang disebut sirkuit terprogram atau kaskade ekspresi gen. Ekspresi gen pada prokariot itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama tadi adalah konstitutif, itu mencakup gen-gen yang menspesifikasikan produk yang senantiasa diekspresikan pada sel. Jadi produk-produk yang selalu diperlukan oleh sel pada setiap saat. Kemudian yang kedua adalah yang bersifat inducible, ini mencakup gen-gen yang ekspresinya diaktifkan oleh keberadaan substansi tertentu di lingkungan. Dan yang ketiga adalah repressible, ini mencakup gen-gen yang ekspresinya dinonaktifkan atau dikurangi oleh keberadaan substansi tertentu pada lingkungan. Kemudian pengontrolan ekspresi gen secara positif dan negatif. Jadi regulasi ekspresi gen pada prokariot itu dapat dilakukan dengan mekanisme pengontrolan baik yang bersifat positif ataupun yang negatif. Mekanisme ini melibatkan gen lain yang disebut dengan gen regulator. Gen regulator mengkodekan produk yang mampu mengatur ekspresi gen. Pada pengontrolan bersifat positif, produk gen regulator diperlukan untuk mengaktifkan gen struktural, sementara pada pengontrolan negatif, produk gen regulator diperlukan untuk menonaktifkan ekspresi gen struktural. Produk gen regulator ada yang disebut dengan aktivator dan ada yang disebut dengan represor. Pada gambar di sebelah kanan, kalian dapat melihat perbandingan antara pengontrolan ekspresi gen pada sistem yang bersifat inducible, baik itu yang bersifat negatif maupun yang positif. Kemudian pada gambar berikutnya, kalian dapat melihat sistem repressible yang dikontrol secara negatif maupun yang dikontrol secara positif. Jadi di sana kalian bisa melihat ada gen, kemudian gen yang akan ditranskripsi ya atau gen struktural, kemudian ada regulatornya dan dia akan memproduksi protein regulator yang bisa berperan secara kontrol negatif ataupun yang berperan dengan kontrol positif. Nah, nantinya di sini akan menginduksi penekanan transkripsi ataupun mendukung untuk berjalannya transkripsi. Kemudian adalah operon. Operon merupakan unit ekspresi gen yang diregulasi secara terkoordinasi pada prokariot. Biasanya mencakup gen-gen dengan fungsi yang saling berkaitan. Setiap operon mengandung gen struktural, promoter yang merupakan daerah perikatan untuk RNA polimerase, operator daerah perikatan untuk protein regulator yang disebut dengan repressor, dan ketiganya itu saling bersebelahan. Nah, ini di sebelah kiri kalian bisa melihat gambar komponen dari operon, ada promoter, kemudian ada gen regulator, kemudian operatornya. Nah, operatornya ini juga mencakup promoter, kemudian operator, dan juga beberapa gen struktural. Nantinya, gen-gen regulator ini akan ditranskripsi dan translasi untuk menghasilkan protein yang disebut dengan repressor dan molekul yang disebut dengan efektor yang dapat bersifat induksi ataupun korepresi yang nantinya akan bekerja bersama dengan repressor ini dalam meregulasi transkripsi dari gen struktural. Ketika represor mengikat operator, RNA polimerase nantinya tidak dapat mentranskripsi gen struktural pada operon. Ketika operator tidak terikat represor, RNA polimerase bisa mentranskripsi gen pada operon. Ada dua macam operon yang nanti akan kita bahas, yaitu operon yang bersifat inducible dan operon yang bersifat repressible. Contoh operon yang bersifat inducible adalah lac operon pada E. coli.
Gen struktural pada operon lak atau lactose operon ini ditranskripsikan hanya jika di lingkungan tersedia laktosa, sedangkan glukosa tidak tersedia. Operon laktosa mengandung sebuah promoter, 3 operator, dan 3 gen struktural. Gen represornya yang disebut dengan gen I mengkodekan protein represor. Operon lak merupakan operon yang bersifat inducible dan dikontrol secara negatif. Gennya mencakup gen lak Z, lak Y, dan lak A diekspresikan hanya dalam kondisi ada laktosa. Dengan tidak adanya laktosa, represor lak mengikat operator lak dan mencegah RNA polimerase memulai transkripsi operon. Keberadaan glukosa merupakan faktor yang mencegah induksi operon lak yang disebut juga dengan proses katabolit repression diperantarai oleh protein regulator CAP dan CAMP. Pengikatan kompleks CAP-CAMP ke situs pengikatannya di promotor nantinya akan dapat membengkokkan struktur DNA dan membuatnya lebih mudah diakses oleh RNA polimerase. Pada gambar di sebelah kanan ini kalian dapat melihat struktur operon lak pada E. coli dan juga bagaimana gen-gen yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk operon lak di sini mengandung gen regulator, kemudian ada gen Z, Y, dan A. Nah, ini masing-masingnya nanti akan mengkodekan protein-protein yang berbeda. Ada lak represor, kemudian juga protein-protein yang dikodekan oleh 3 gen struktural ini. Yang kedua adalah operon TRP pada E. coli. Operon TRP ini termasuk kepada operon yang bersifat repressible yang dikontrol secara negatif. Transkripsi dari kelima gen struktural dalam operon TRP ini ditekan dengan adanya konsentrasi triptofan yang signifikan. Jadi ini berbeda mekanisme kerja dengan operon lak yang tadi, di mana dia akan menggiatkan transkripsi ketika tersedia laktosa. Di sini operon akan ditekan ekspresinya jika di lingkungan ada konsentrasi triptofan. Operon semacam TRP yang mengkodekan enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis asam amino seringkali dikendalikan oleh mekanisme pengaturan kedua yang disebut dengan atenuasi. Atenuasi terjadi oleh penghentian prematur transkripsi di daerah leader sekuen mRNA, yaitu dari urutan 5' dari daerah pengkodean ketika triptofan banyak terdapat di lingkungan tumbuhnya bakteri. Di gambar sebelah kiri, ini adalah gambar yang menunjukkan struktur dari operon TRP pada E. coli. Jadi di sini ada TRP operon, kemudian dia mengandung segmen-segmen gen ya. Tadi disebutkan ada 5 gen struktural yaitu TRPL, E, D, C, B, kemudian A. Nah, di sini ada juga untuk mengkodekan yang lainnya, misalnya gen T dan R. Berikutnya yang kita bahas juga pada prokariot adalah regulasi yang bersifat post-translasional dan translasional. Proses regulasi sering terjadi pada tingkat translasi melalui modulasi laju inisiasi rantai polipeptida atau pemanjangan rantai. Pada taraf post-translasional, regulasi terjadi melalui inhibisi umpan balik atau feedback inhibition. Hal ini terjadi ketika produk dari jalur biosintetik menghambat aktivitas enzim pertama dalam jalur tersebut, dan sehingga dengan cepat dapat menghentikan biosintesis produk. Aktivasi enzim terjadi ketika substrat atau molekul efektor lainnya meningkatkan aktivitas enzim, meningkatkan laju sintesis produk dari jalur biosintetik. Pada gambar sebelah kanan ini dapat kalian lihat bagaimana feedback inhibisi atau inhibisi umpan balik yang mencakup aktivitas produk gen. Di sini ada enzim dan juga binding site untuk substrat atau tempat perikatannya substrat. Jadi ketika nanti dia saling berikatan akan dapat menginhibisi atau mencegah dari aktifnya enzim-enzim yang lain. Yang kedua adalah regulasi ekspresi gen pada eukariot. Ini mencakup bahasan yang lebih banyak yang meliputi gambaran umum regulasi ekspresi gen, induksi transkripsi melalui faktor biologis dan lingkungan, kontrol molekuler transkripsi, regulasi pasca transkripsi melalui RNAi, kemudian ekspresi gen dan organisasi kromatin, serta aktivasi dan inaktivasi dari kromosom. Yang pertama adalah gambaran umum regulasi ekspresi gen eukariot. Jadi secara umum gen-gen pada eukariot ini ekspresinya diregulasi dengan mekanisme yang lebih kompleks daripada prokariot. Hal ini terjadi karena pada eukariot strukturnya juga memang lebih kompleks. Dia memiliki pengaturan
spasial dan juga pengaturan waktu dalam mengekspresikan gennya. Karena kalian juga bisa lihat di sini bahwa sudah terbagi-bagi juga menjadi kompartemen atau bagian-bagian yang memisahkan tahapan-tahapan ekspresi gen, seperti transkripsi, pemrosesan RNA, dan juga translasi. Nah, yang pertama adalah induksi transkripsi melalui faktor lingkungan dan biologis. Jadi, jika pada prokariot itu tadi bisa dipengaruhi oleh keberadaan substansi tertentu pada lingkungan, di eukariot ini juga bisa dipicu oleh adanya faktor lingkungan dan juga faktor biologis dari dalam individu itu sendiri. Pada eukariot, ekspresi gen dapat diinduksi oleh faktor lingkungan misalnya panas dan juga molekul sinyal misalnya hormon dan faktor pertumbuhan. Dalam menanggapi suhu lingkungan yang panas, organisme menggiatkan sintesis protein penstabil lingkungan internal gen. Contohnya, induksi ekspresi gen heat shock oleh temperatur ditunjukkan oleh famili gen HSP70. Ini pada Drosophila. Kemudian pada organisme eukariot multiseluler, ekspresi gen juga dapat diinduksi oleh hormon dan diperantarai oleh sekuen spesifik yaitu hormon response element yang analog dengan HSE pada gen heat shock. Nah, jadi di sini ada gambar ilustrasi ya yang menunjukkan bagaimana faktor lingkungan ataupun faktor yang ada dalam diri makhluk hidup itu dapat mempengaruhi regulasi transkripsi. Di sini yang dicontohkan adalah suhu panas ya. Jadi untuk di Drosophila itu ada gen yang disebut dengan HSP70. Nah, di sini di dekatnya itu ada gen HSE atau respon elemennya. Nah, ketika suhu panas maka akan memicu transkripsi dari faktor yaitu faktor-faktor heat shock yang nantinya akan mengikat daerah HSE. Dan dengan pengikatan daerah HST ini nanti, maka transkripsi pada gen HSP70 akan digiatkan untuk memproduksi protein-protein yang bersifat menstabilkan lingkungan internal sel akibat panas. Nah, yang kedua itu tadi jika yang pertama adalah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ini dipengaruhi oleh kondisi adanya faktor-faktor kimia dalam tubuh sel itu sendiri, yaitu yang dipengaruhi hormon steroid dan hormon peptida. Nah, baik hormon steroid maupun peptida ini dapat mempengaruhi regulasi transkripsi pada eukariot, namun mekanismenya berbeda. Jika hormon steroid, maka hormon steroid itu sendiri yang nantinya akan berikatan dengan protein reseptor, dia masuk ke dalam inti dan bisa mengikat DNA pada lokasi tertentu sehingga dia bisa menghambat atau meningkatkan aktivitas dari transkripsi. Sedangkan untuk hormon peptida, karena peptida ini tidak bisa masuk ke dalam sel, maka dia akan melibatkan molekul-molekul pembawa sinyal yang lain, dan molekul sinyal itulah yang nantinya akan memasuki inti dan mengikat daerah tertentu pada DNA sehingga dapat meregulasi aktivitas dari transkripsinya. Untuk kontrol molekuler transkripsi pada eukariot, ini diregulasi oleh interaksi antara protein dan sekuen DNA yang ada pada gen atau di dekat gen tersebut. Nah, di genetika kalian sudah mengenal faktor-faktor transkripsi yang disebut dengan basal transcription factor dan special transcription factor. Ini memungkinkan perikatan antara RNA polimerase dengan protein-protein itu sehingga transkripsi itu bisa diatur. Nah, ada yang disebut dengan special transcription factor. Ini mengikat sekuen di daerah dekat gen yang disebut dengan enhancer. Nah, enhancer ini merupakan materi struktur dari segmen DNA yang memiliki 3 karakteristik, yaitu dapat bekerja pada jarak yang cukup jauh dari gen yang diregulasi, tidak bergantung pada orientasinya dalam DNA untuk dapat mempengaruhi ekspresi gen, kemudian pengaruhnya terhadap regulasi ekspresi gen tidak tergantung pada posisinya terhadap gen, baik itu dalam posisi upstream, kemudian juga downstream atau berada pada intron. Nah, di sini dicontohkan adanya enhancer yang dimiliki oleh Drosophila. Kemudian terkait dengan protein regulasi ekspresi gen pada eukariot, ini ada banyak ya. Kemudian aktivasi transkripsinya melibatkan interaksi fisik antara protein-protein. Sebagai contoh, faktor transkripsi yang mengikat enhancer dapat melakukan kontak dengan protein-protein pada enhancer lain atau juga protein yang mengikat promoter.
Struktur faktor transkripsi ini dapat menunjukkan motif dan karakter yang bermacam-macam yang dihasilkan oleh interaksi antara asam amino dalam rantai polipeptidanya. Dalam hal ini dikenal bentukan-bentukan yang disebut dengan zinc finger, helix turn helix, leucine zipper, dan helix loops helix. Kemudian regulasi pasca transkripsi melalui RNA interference. Nah, jadi ada molekul RNA yang disebut dengan short interfering RNA atau siRNA dan microRNA atau miRNA yang dihasilkan dari prekursor untai ganda yang lebih besar melalui aktivitas endonuklease khusus. Jadi dia memang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Kemudian dalam RNA Induced Silencing Complex atau RISCS, siRNA dan miRNA ini dapat diubah menjadi rantai tunggal sehingga mereka dapat mentargetkan urutan komplementer dengan molekul RNA messenger tertentu. Nah, RNA messenger yang telah ditarget oleh siRNA ini kemudian akan dipecah dan mRNA yang ditargetkan oleh miRNA tidak dapat lagi berfungsi untuk menjadi template bagi sintesis polipeptida. Nah, ada ratusan gen untuk miRNA dalam genom eukariotik. Kemudian, transposon dan juga transgen ini dapat merangsang sintesis dari siRNA. Nah, kemudian juga untuk terapannya, RNA interference digunakan sebagai alat penelitian untuk menumbuhkan atau mematikan ekspresi gen dalam sel dan seluruh organisme. Di gambar sebelah kanan, ini adalah ilustrasi dari mekanisme kerja untuk siRNA dalam meregulasi ekspresi gen. Jadi awalnya memang ada double stranded RNA molekul ya yang besar, namun nantinya dia bisa dipecah-pecah untuk membuat siRNA yang berukuran lebih kecil dan nantinya bersifat single helix atau untai tunggal. Nah, setelah untai tunggal nantinya itu berikatan dengan RNA, maka dia akan membentuk RISCS tadi. Kemudian dia bisa mengikat mRNA yang sesuai dan juga dia akan memotong-motong mRNA tersebut sehingga nantinya tidak bisa lagi berperan dalam sintesis protein. Kemudian pada eukariot juga dikenal regulasi ekspresi gen melalui organisasi kromatin. Di mata kuliah biosel kalian sudah pernah mendengar bahwa pada inti sel itu ada daerah yang disebut dengan heterokromatin dan juga eukromatin. Untuk heterokromatin ini terorganisir sangat padat, sedangkan untuk eukromatin merupakan kromatin dalam inti sel yang tersusun secara longgar. Heterokromatin dikaitkan dengan represi transkripsi. Transkripsi lebih banyak terjadi pada kromatin yang terorganisir secara longgar. DNA yang aktif bertranskripsi cenderung lebih sensitif terhadap degradasi oleh DNase, dan selama aktivitas transkripsi, kromatin dirombak oleh kompleks multiprotein. Pada mamalia juga dikenal mekanisme gen silencing melalui metilasi DNA. Untuk aktivasi dan inaktivasi kromosom, ini dapat dicontohkan pada inaktivasi kromosom X pada mamalia betina, karena betina itu memiliki X-nya itu ada 2 ya, XX dimediasi oleh RNA non-coding yang ditranskripsi dari gen XIST pada kromosom itu. Hiperaktivasi kromosom X tunggal pada drosopila jantan itu dapat dimediasi oleh kompleks protein dan RNA yang mengikat banyak situs pada kromosom itu dan merangsang transkripsi dari gen lainnya. Sedangkan untuk hipoaktivasi kromosom X pada cacing ya, Caenorhabditis elegans, hermafrodit dimediasi oleh protein yang mengikat kromosom dan mengurangi transkripsi gen. Jadi ada 2 macam ya untuk pengaturan aktivasi dari kromosom ini, ada hiperaktivasi dan hipoaktivasi. Kemudian pada mamalia betina itu dapat terjadi aktivasi inaktivasi itu secara keseluruhan pada satu kromosom X. Baik, itu adalah review yang dapat saya berikan pada pertemuan keempat mata kuliah biologi molekuler ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan dilakukan di forum diskusi yang telah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.